Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Jordi Pratama ya. Jadi, pada kesempatan kali ini, saya izin sharing mengenai Optical Character Recognition atau OCR. Nah, untuk studi kasus yang saya angkat pada kesempatan kali ini yaitu OCR Teks Al-Quran berbasis Deep Learning. Nah, ini akan membahas studi kasus OCR Teks Al-Quran menggunakan pendekatan Deep Learning, yang mana ini merupakan mata kuliah saya yaitu Computer Vision dengan nama saya yaitu Jordi Amrila Pratama dari Prodi Teknik Informatika Universitas Widya Gama Malang. Lanjut ke slide kedua yaitu ada data bibliografi jurnal. Yang pertama ada judul. Nah, judulnya yaitu Quranic Optical Text Recognition Using Deep Learning Models. Untuk penulisnya yaitu Saudara Ahmed M. Elzazi et al. Tahun publikasinya yaitu tahun 2021. Jurnal atau konferensinya yaitu publikasi ilmiah internasional OCR dan Computer Vision yang fokus pengenalan teks Al-Quran menggunakan Deep Learning. Jurnal ini merupakan publikasi ilmiah terkemuka yang membahas inovasi dalam pengenalan teks Al-Quran. Tadi perkenalannya, lanjut di latar belakang dan tujuan penelitian. Nah, OCR bertujuan untuk mengubah teks fisik pada citra menjadi format digital yang dapat diedit dan dicari. Seperti yang kita ketahui, apabila sekarang kita bisa mengubah text to image. Nah, jadi kita misalkan nih ada gambar yang kita foto. Nah, kita foto, kita jadikan teks digital yang mana seperti teks-teks yang kita ketik sendiri seperti itu. Namun OCR teks Arab Al-Quran menghadirkan tantangan unik dan jauh lebih kompleks dibandingkan teks Latin karena beberapa faktor kunci. Nah, yang pertama itu hurufnya saling terhubung dalam penulisan. Nah, ini memang ciri khas huruf Al-Quran ya. Ada huruf yang bisa disambung seperti itu. Terus mengandung harokat dan diakritik yang kompleks. Terus yang ketiga menggunakan skrip utamani yang khas. Terus untuk tujuan utama penelitian ini adalah mengembangkan sistem OCR khusus Al-Quran. Dan yang kedua, meningkatkan akurasi pengenalan huruf dan kata Qurani. Lanjut pada slide ketiga yaitu metode OCR yang digunakan. Untuk penelitian ini mengadopsi pendekatan deep learning yang menggabungkan tiga komponen utama untuk mengatasi kompleksitas teks Al-Quran. Yang pertama ada CNN atau Neural Network. Nah, ini digunakan untuk ekstraksi fitur visual yang mendalam dari citra teks Al-Quran. Yang kedua menggunakan metode RNN atau Recurrent Neural Network. Nah, untuk RNN sendiri di sini bertanggung jawab untuk pengenalan urutan karakter Arab yang saling terhubung. Nah, dan yang terakhir yang ketiga yaitu ada CTC atau Connectionist Temporal Classification yang memungkinkan decoded teks tanpa segmentasi manual karakter yang sangat efisien. Nah, untuk alur sistem ini di OCR kali ini alurnya yaitu input citra dilanjutkan pre-processing, terus digunakan metode CNN yang untuk ekstraksi fitur tadi, terus menggunakan RNN untuk pengenalan urutan karakternya tadi, terus CTC, decode text, dan lanjut di output teks Al-Quran seperti itu. Oke, lanjut untuk datasetnya. Dataset yang digunakan adalah kunci keberhasilan metode deep learning. Jadi, penelitian ini memanfaatkan dataset citra teks Al-Quran yang sangat spesifik, bersumber dari halaman mushaf yang dipindai dengan resolusi tinggi, terus berisi ribuan baris teks Qurani yang bervariasi, selanjutnya mencakup huruf Arab dan diakritik lengkap termasuk harokat. Dan yang terakhir dirancang khusus untuk kebutuhan OCR Al-Quran dan memastikan representasi yang akurat. Jadi dataset itu memang menjadi kunci utama di model deep learning agar tingkat keberhasilannya bisa bagus atau tinggi. Nah, pada dataset ini sangat vital untuk melatih model agar dapat
mengenali pola-pola rumit dalam teks Al-Quran. Oke, selanjutnya yaitu hasil utama. Jadi hasil utama dari penelitian tadi untuk OCR teks Al-Quran menggunakan metode deep learning atau deep learning ya, metode deep learning yang dikembangkan menunjukkan kinerja yang luar biasa, yaitu 99% Character Recognition Rate atau CRR. Nah, ini merupakan akurasi pengenalan karakter individu yang sangat tinggi. Nah, itu 99%. Jadi, hanya ada 1% saja yang tidak dikenali. Ini sangat bagus di mod apa? Di metode deep learning ya. Terus ada 95% di Word Recognition Rate atau WRR. Nah, ini tingkat akurasi pengenalan kata yang mengesankan, yaitu 95%. Hanya tersisa 5% saja yang fail atau error. Nah, ini menunjukkan bahwa model mampu mengenali huruf Arab dan harokat dengan sangat baik, melebihi ekspektasi model konvensional. Jadi, ternyata hasil penelitiannya ini menunjukkan hasil yang baik. Nah, yang pertama, deep learning unggul secara signifikan dibandingkan metode OCR konvensional dalam menangani kompleksitas teks Al-Quran. Lalu, hasil ini membuka peluang baru untuk digitalisasi mushaf dengan akurasi yang tinggi. Oke, kita lanjut ke analisis kritis. Jadi, untuk analisis kritisnya, yaitu kelebihan dan kekurangan, serta pengembangan lanjutan. Jadi untuk kelebihannya, yang pertama, akurasi sangat tinggi untuk teks Al-Quran yang kompleks. Yang kedua, mampu menangani huruf bersambung dan diakritik dengan baik. Dan yang ketiga, tidak memerlukan segmentasi karakter manual. Ini sangat efisien. Untuk kekurangannya sendiri, yang pertama, membutuhkan dataset besar dan sangat spesifik. Nah, karena kita ketahui ya di Al-Quran itu ada 30 juz, terus ada 114 surat ya. Itu sangat banyak sekali apabila kita harus mengupload semua gitu. Jadi ini kekurangannya, tantangan kita yaitu menggunakan dataset yang besar. Terus proses training memerlukan komputasi tinggi dan waktu yang lama. Nah, karena datasetnya tadi banyak dan besar, jadi komputasinya tinggi. Apalagi kita di sini menggunakan 3 metode ya. Jadi trainingnya memerlukan waktu yang lama. Untuk pengembangan lanjutan itu bisa menggunakan transformer based OCR untuk kinerja yang lebih canggih. Nah, jadi masih bisa dikembangkan untuk menggunakan metode tersebut. Terus ada integrasi language language eh sorry sorry language model Arab Qurani untuk pemahaman konteks. Dan yang terakhir, pengembangannya bisa dilanjutkan dengan optimasi agar model dapat berjalan di perangkat mobile. Nah, ini bagus sekali nih apabila kita bisa modelnya bisa berjalan di perangkat mobile. Oke, studi ini memberikan fondasi kuat, namun masih ada ruang untuk inovasi dan peningkatan. Jadi bisa masih ditingkatkan untuk penelitiannya. Oke, terakhir ada di kesimpulan dan poin penting. Yang pertama, tantangan OCL Al-Quran. Pengenalan teks Al-Quran adalah tantangan unik dalam computer vision karena kompleksitas bahasanya. Terus yang kedua ada efektivitas deep learning, pendekatan kombinasi CNN dan RRN serta CTC terbukti sangat efektif untuk teks Qurani. Dan yang ketiga ada peningkatan akurasi. Deep learning itu memberikan peningkatan akurasi yang signifikan dibandingkan metode tradisional karena emang deep learning itu lebih apa ya sudah lebih update gitu jadi bisa meningkatkan akurasi dengan signifikan. Terus yang keempat, yang terakhir itu relevansi penelitian. Nah, penelitian ini sangat relevan untuk upaya digitalisasi mushaf Al-Quran secara global. Ini sangat bagus sekali ya karena kita tahu sekarang ini eh, kita lebih banyak megang handphone atau megang gadget daripada kita memegang Al-Quran. Nah, karena itu penting sekali penelitian ini agar bisa mendigitalisasi mushaf secara global seperti itu.
Nah, inovasi ini membuka jalan bagi akses yang lebih luas dan studi yang lebih mendalam terhadap teks suci Al-Quran di era digital. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah kata ataupun tingkah laku ataupun mungkin penjelasan saya kurang jelas ya karena memang ke keterbatasan saya sebagai mahasiswa seperti itu. Baik, apabila ada salahnya itu murni dari saya dan apabila ada kebenaran itu adalah murni dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.